Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Pembelajaran kita hari ini membahas tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran pertama. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu 4M. Pertama, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan menghindari keramaian atau kerumunan. Di sekitar kita banyak terdapat tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, kelapa, dan lain-lain. Tentunya, tumbuhan tersebut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang salah satu tumbuhan yang sangat penting, yaitu padi. Mari kita simak bacaan berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras dan banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Dan daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara dan bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih padi akan tumbuh berkecambah hingga tumbuh ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ini ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertama, apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tahap pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan cuaca curah hujan yang tinggi. Cara untuk mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit padi agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Anak-anak, pernahkah kalian main-main ke pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan objek wisata dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.